Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika dari Linggarata. Saya kuliah di Universitas Komarul Huda Badarudin Bagu, semester 6, jurusan S1 Keperawatan. Saya akan menjelaskan terkait hipertensi, penyakit yang Ibu alami selama ini. Apakah sebelumnya Ibu tahu ya apa itu hipertensi? Enggak. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan hipertensi itu adalah kondisi ketika tekanan darah dalam pembuluh darah meningkat di atas nilai normal, yaitu lebih dari 140/90 mmHg. Nah, normal di usia Ibu itu 130. Nah, pada saat pengkajian kemarin, Ibu itu tensinya 160/100 mmHg. Jadi itu termasuk hipertensi atau tekanan darah tinggi. Konsumsi garam berlebih, misalnya itu Ibu kalau di masakannya itu kurangi garamnya ya. Nah, terus yang kedua ada kurang aktivitas fisik. Sebelumnya pernah atau sering melakukan olahraga atau jarang? Jarang. Nah, itu termasuk penyebab hipertensi. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan berat badan, merokok dan alkohol, stres, faktor usia dan keturunan. Nah, di stres ini maksudnya Ibu tidak boleh terlalu memikirkan sesuatu. Itu penyebab dari hipertensi. Sakit kepala, pusing, tekuk terasa berat, mudah lelah, jantung berdebar, penglihatan kabur, telinga berdenging, nyeri dada. Itu tanda dan gejala hipertensinya, Ibu. Baik, selanjutnya itu cara cegah hipertensi dengan cerdik. Maksudnya cerdik ini di sini C-nya itu cek kesehatan secara berkala. Maksudnya Ibu selalu cek kesehatannya atau tensinya itu secara rutin di puskesmas terdekat atau di klinik terdekat ya. Nah, selanjutnya itu enyahkan asap rokok. Maksudnya di sini menghindari asap rokok. Nah, contohnya itu misalnya anak Ibu ngerokok di dalam rumah. Nah, hindari asap rokoknya karena itu berbahaya, atau suruh anaknya keluar untuk merokok gitu. Intinya itu menjauh dari asap rokok atau menghindari asap rokok. Nah, selanjutnya itu R-nya itu rajin aktivitas fisik seperti olahraga. Selanjutnya itu D itu diet seimbang. Nah, I-nya itu istirahat cukup dan K-nya itu kelola stres. Nah, selanjutnya itu kenapa hipertensi harus dicegah? Karena kalau tidak dicegah secara cepat itu, karena hipertensi dapat menyebabkan berbagai komplikasi berbahaya seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, gangguan penglihatan, dan kematian. Makanan yang dianjurkan itu seperti sayuran, buah-buahan, ikan, kacang-kacangan, susu rendah lemak, dan air putih. Selanjutnya itu makanan yang dihindari seperti makanan asin, terus makanan berlemak, gorengan, terus makanan cepat saji, minuman bersoda, alkohol, dan kopi berlebihan. Nah, di sini apakah Ibu sering ngopi atau jarang? Sering. Jadi kalau sering, Ibu tidak boleh berlebihannya ngopinya. Misalkan boleh ngopi tapi 1 atau 2 kali dalam sehari gitu. Cara pengobatannya itu yang pertama ada pengobatan farmakologis namanya. Maksudnya itu menggunakan obat-obatan sesuai indikasi atau resep dokter gitu. Nah,
Yang kedua, ada pengobatan farmakologis. Maksudnya di sini menurunkan berat badan, diet rendah garam dan lemak, olahraga, aktivitas fisik, dan menghindari stres. Itu cara pengobatan hipertensi. Apakah ada yang ditanyakan atau yang belum dipahami, Bu? Ada. Apa? Silakan bertanyanya apa? Bagaimana cara mencegah komplikasi berbahaya seperti stroke? Baik, di sini izinkan saya menjawab tadi pertanyaan Ibu itu bagaimana cara mencegah komplikasi berbahaya seperti stroke kan? Nah, jadi cara cegah itu sebelum terjadi penyebab yang berbahaya nantinya Ibu perlu menjaga kesehatannya. Nah, cara cegahnya itu yang pertama, cek kesehatan secara berkala. Jadi, maksudnya di sini Ibu rutin atau kontrol secara rutin cek kesehatannya Ibu, tekanan darahnya Ibu di puskesmas atau di klinik terdekat. Nah, yang kedua itu menghindari asap rokok. Nah, selanjutnya rajin aktivitas fisik atau berolahraga. Nah, selanjutnya itu diet seimbang, istirahat yang cukup. Nah, selanjutnya itu ada kelola stres. Jadi, Ibu tidak boleh memikirkan sesuatu itu secara berlebihan. Gitu. Nah, ada juga makanan yang dihindari dan makanan yang dianjurkan. Jadi, makanan yang dianjurkan itu seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, susu rendah lemak, dan air putih. Selanjutnya itu makanan yang dihindari seperti makanan asin, makanan berlemak, gorengan, makanan cepat saji, minuman bersoda, alkohol, dan kopi berlebihan. Nah kan sebelumnya Ibu itu sering ngopi, jadi sekarang kalau bisa ngopinya itu 1 atau 2 kali dalam sehari, jangan terlalu sering gitu. Nah, terus cara pengobatannya itu, yang pertama ada pengobatan farmakologis namanya. Tadi kan yang udah jelasin, misalkan menggunakan obat-obatan sesuai indikasi atau resep dokter. Nah, yang kedua itu pengobatannya secara non farmakologis. Maksudnya itu kayak menurunkan berat badan, terus diet rendah garam dan lemak, olahraga, aktivitas fisik atau menghindari stres. Itu cara mencegah komplikasi berbahaya seperti stroke. Kalau tidak dicegah akan terjadi nanti stroke, terus gangguan ginjal, gangguan penglihatan, bahkan kematian gitu. Ada lagi? Baik Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Sebelumnya saya terima kasih pada Ibu sudah meluangkan waktunya kepada saya, untuk saya, dan kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan Ibu. Ya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.